Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Melihat Natanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel yang sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan engkau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kita hari ini merayakan pesta Rasul Bartolomeus. Kalau dalam Injil sinoptik, Injil Matius, Markus, dalam kelompok 12 rasul disebut Bartolomeus. Namun dalam Injil Yohanes, sebagaimana kita dengar, nama Bartolomeus dan Natanael menunjuk pada orang yang sama. Ini pernyataan dari para penafsir kitab suci dan sejarawan gereja. Natanael merupakan sahabat Filipus dan juga sahabat Rasul Yohanes. Setelah Filipus dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk mengikuti Dia, dan Filipus yang mengikuti Tuhan Yesus, kemudian Filipus memberi kesaksian tentang Yesus kepada sahabatnya, yaitu Natanael. Sebagaimana
kesaksiannya, ya, kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa, ya, dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Ini kesaksian Filipus kepada sahabatnya ini. Namun bagaimana tanggapan Natanael? Ya? Dia merasa sangsi, ya, melihat secara negatif Nazaret. Memang pada abad pertama, ya, Nazaret ini belum terkenal. Kata Natanael kepada Filipus, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Saudara-saudari yang terkasih, meskipun mendapat jawaban demikian, ya, Filipus, ya, mengajak, ya, sahabatnya untuk, ya, datang dan melihat sendiri. Mari dan lihatlah. Ketika Tuhan Yesus, ya, berjumpa, ya, dengan Natanael, Yesus di sini tidak, ya, meramalkan tentang apa yang akan terjadi dalam diri Natanael. Namun Tuhan Yesus, ya, membaca diri Natanael. Sebelum Natanael mengenal Tuhan Yesus, ya, terlebih dahulu Tuhan Yesus, ya, yang mengenal Natanael. Dan ini pernyataan Tuhan Yesus, ya, mengenai diri Natanael. Lihat, inilah seorang Israel yang sejati, ya, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Diri Natanael adalah, ya, seorang yang jujur dan tulus, sebagaimana dikenal oleh Tuhan Yesus. Kemudian bagaimana Natanael, ya, menanggapi pernyataan Tuhan ini? Bagaimana engkau mengenal aku? Kemudian Tuhan Yesus bersabda, ya, sebelum Filipus, ya, sahabatnya memanggil engkau, ya, aku telah melihat engkau, ya, di bawah pohon ara. Dan akhirnya pasien kasih, ya, Natanael mengakui Yesus, ya, menyatakan imannya yang mendalam, menyebut Yesus sebagai guru dan mengungkapkan imannya, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Kemudian lebih lanjut Tuhan Yesus yang memberi janji, ya, kepada Natanael bahwa ia akan melihat, ya, langit terbuka, ya, melihat hal-hal yang lebih besar, dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Saudara dan kasih, Rasul yang kita rayakan hari ini, Rasul yang jujur, ya, dan tulus. Ini pribadi yang Rasul Bartolomeus, dan akhirnya ia menjadi, ya, murid Tuhan Yesus, mewartakan kabar gembira, ya, sampai
menjadi martir. Melalui perayaan ini kita diajak untuk meneladan ya, pribadi Rasul Bartolomeus sebagai orang yang jujur dan tulus. Tentu untuk menjadi pribadi yang jujur dan tulus itu tidak gampang ya, tidak mudah. Banyak godaan-godaan ya. Dalam zaman sekarang ini ya, untuk tidak menjadi pribadi yang jujur dan tulus, menjadi tantangan yang sangat besar ya dalam zaman ini, sekarang ini ya, untuk menampilkan diri seperti Rasul Bartolomeus. Namun kiranya dengan karunia Tuhan, rahmat Tuhan, dan juga Ekaristi yang senantiasa kita rayakan setiap hari, tentu akan memampukan kita dan memupuk diri kita, hidup kita untuk tampil ya, sebagai orang yang jujur dan tulus dalam mengikuti Tuhan Yesus. Kiranya bila dalam hidup kita bertindak ya, bersikap seperti Rasul Bartolomeus, tentu kita sebagai pribadi yang akan senantiasa diberkati oleh Tuhan kita.